Atau kejadian ikutan pasca imunisasi adalah semua jenis gangguan kesehatan, baik fisik atau psikis, yang timbul pada saat atau setelah imunisasi dilakukan. Baik itu disebabkan oleh imunisasi ataupun bukan disebabkan imunisasi tersebut. Kebanyakan KIPI sifatnya ringan, seperti nyeri di tempat penyuntikan atau demam setelah imunisasi. Misalnya, rasa nyeri di tempat penyuntikan. Ini dialami oleh 1 dari 4 orang yang menjadi relawan uji klinis fase 1 dan 2 vaksin Sinovac. 1 dari 4. Tapi ini wajar dan sebenarnya menunjukkan kalau vaksinnya bekerja. Nah, KIPI yang serius dalam arti menyebabkan sakit berat, memerlukan perawatan di rumah sakit, mengancam nyawa, atau bahkan berakibat kecacatan atau kematian juga bisa terjadi, tapi sangat jarang. Pada uji klinis fase 1 dan 2 vaksin Sinovac misalnya ya, ada 1 dari 48 relawan mengalami alergi berat yang kemungkinan disebabkan oleh vaksin. Ini pulih sempurna setelah diberi obat alergi, 1 dari 48. Dan kejadian ini mungkin sangat kebetulan. Bisa ditemukan pada 1 dari 48 orang relawan saja. Karena kejadian serupa pada vaksin campak misalnya ya, hanya terjadi pada 1 dari 100.000 anak yang divaksin. Sangat jarang. Yang penting untuk diperhatikan, KIPI bisa saja tidak berkaitan dengan imunisasi. KIPI yang berkaitan dengan imunisasi bisa terjadi karena reaksi terhadap kandungan vaksin, misalnya alergi. Bisa juga terjadi karena ada kesalahan pada proses penyuntikan, misalnya jarum suntiknya tidak steril. Atau karena mutu vaksin yang berkurang, misal karena kulkas tempat penyimpanan vaksinnya mati karena mati lampu. Masalahnya, KIPI yang tidak disebabkan imunisasi bentuknya bisa sama dengan KIPI yang disebabkan imunisasi. Misal, beberapa jenis imunisasi ya, seperti imunisasi DTP yang diberikan pada anak bisa menimbulkan demam. Lalu begini, misalkan Budi diimunisasi DTP di pagi hari, lalu malam harinya demam, dan demamnya ini disebabkan oleh imunisasi. Tapi misalkan Adi kena demam berdarah, dan kebetulan Adi mulai demam setelah diimunisasi. Budi dan Adi sama-sama demam setelah diimunisasi. Keduanya mengalami KIPI. Tapi KIPI yang dialami Budi disebabkan imunisasi. Sedangkan KIPI yang dialami Adi tidak disebabkan imunisasi. KIPI yang tidak berkaitan dengan imunisasi bisa saja sering terjadi. Misalnya, kalau program imunisasi dikerjakan bersamaan dengan musim demam berdarah, bisa banyak peserta imunisasi yang mengalami demam setelah imunisasi. Tapi karena yang bersangkutan kena demam berdarah. Imunisasi sangat aman. Tapi betul, imunisasi bisa menimbulkan KIPI. KIPI yang berat atau serius bisa, tapi sangat jarang terjadi. Kebanyakan KIPI sifatnya ringan, akan hilang dengan sendirinya atau dapat ditangani sendiri di rumah. Misal, nyeri di tempat penyuntikan bisa dikompres dingin, atau demam setelah imunisasi. Bisa minum obat penurun panas. Jika kita mengalami KIPI, mungkin kita cemas, tapi tidak perlu panik. Yang bisa dilakukan pertama kali adalah melapor ke fasilitas kesehatan tempat kita mendapatkan imunisasi tersebut. Serius atau tidak, semua KIPI harus segera dilaporkan. KIPI yang berat atau serius akan mendapatkan penanganan segera, lalu dinilai apakah disebabkan imunisasi atau tidak. Dan masyarakat berhak untuk mendapatkan penjelasan tentang hasil penilaian tersebut. Nah, karena kita menginginkan vaksin yang aman, semua informasi tentang KIPI akan digunakan untuk memastikan dan meningkatkan keamanan imunisasi. Termasuk misalnya ya, menarik vaksin yang menyebabkan KIPI serius dari peredaran. Tapi ingat, tidak semua KIPI disebabkan oleh imunisasi. Kita harus berhati-hati sebelum menyimpulkan.